dari tadi kami sudah mendengar itu. Sebenarnya banyak juga pernyataan-pernyataan yang kami cukup punya alasan untuk terluka atau sakit hati. Contohnya ditangkap, ilegal. Bapak ini tadi bilang rabies, tak begitu. Kakak gini Pak, saya udah gak ketemu. Nanti Anda memancing emosi, Anda udah ketemu di depan. Makin panas nanti kalau makin panas nanti kalau ngomong. Makin panas nanti. Baik, shalom saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua. Video ini merupakan perihal terkait dengan pelarangan tempat ibadah ataupun pembubaran tempat ibadah. Kali ini adalah terjadi di Sumatera, yaitu GMS Binjai. Kita melihat masa yang datang ini mereka memaksakan agar pendeta dan jemaat segera meninggalkan tempat itu dan membuat suatu perjanjian agar tidak lagi ritual-ritual ibadah di tempat tersebut. Memang kalau kita melihat teman-teman, ini adalah diskriminalisasi dan intoleran terhadap umat Kristen. Ya, ini adalah kejoliman terhadap kekristenan, di mana kita melihat hampir terjadi, terutama di Indonesia bagian barat, Sumatera ataupun Pulau Jawa lainnya. Kita melihat bahwa memang intoleransi masih terjadi. Nah, apakah ini pemerintah akan turun tangan atau pemerintah menutup mata dan tidak lagi mencampuri urusan-urusan seperti ini? Maka ini akan semakin terjadi, semakin melebar kemana-mana saudaraku sekalian. Nah, sebelum kita berkomentar, saya akan mengajak kita untuk simak video selengkapnya. Dan kalau kita mengacu kepada aturan di SKB 2 Menteri, itu tidak perlu tanda tangan warga sekitarnya, tapi harus tercipta kerukunan. Nah, kerukunan itu kan kita harus lihat di mana itu perlu upaya untuk membangunnya. Kalau kita dengar di atas ada ibadah, apakah ada suara yang mengganggu? Saya pikir enggak ada. Kalau kerukunan itu kalau tidak diupayakan secara bersama-sama itu tidak akan tercipta. Nah, makanya kami berpikir seharusnya kita bisa dibilang gas seperti itu, Pak. Sekarang gini Pak, jujur Bang, ini udah berapa hari Bang? Udah berapa bulan? Kita diskusi di Pemko Bang, di Pemko. Tak dihormati kami Bang. Iya. Ngapain kami hormati kalian lagi? Udah Bang, kalian tak menghormati kami. Yang jelas kalian tidak menghormati kami. Betul, warga setia tidak menghormati. Lurah kami tidak menghormati. Baik-baik aja kalian maunya kemarin. Ini kalian yang pakai pengacara. Teman kita Boleh sedikit Pak? Lagi-lah, jangan. Dari tadi kami sudah mendengar itu. Sebenarnya banyak juga pernyataan-pernyataan yang kami cukup punya alasan untuk terluka atau sakit hati. Contohnya ditangkap, ilegal. Bapak ini tadi bilang rabies, tak begitu. Kakak gini Pak, saya udah gak ketemu. Nanti Anda memancing emosi, Anda udah ketemu di depan. Makin panas nanti kalau ngomong. Makin panas nanti kalau ngomong. Makin panas nanti. Jangan kau pegang aku. Udah, istighfar.
Ya, akhir dari video ini saya ingin memberikan sebuah tanggapan. Dan menurut saya, jika memang ini pemerintah kalau masih menutup mata dan tidak mau mencampuri urusan-urusan pelarangan tempat ibadah ataupun ya pembubaran seperti ini, maka akan semakin kacau dan semakin melebar kemana-mana. Ya, kita berharap semoga pemerintah bisa membuka mata dan melihat hal-hal seperti ini agar tidak terjadi intoleran, diskriminalisasi terhadap umat Kristen. Umat Kristen selalu dijolimi, selalu dihina, difitnah, bahkan dilarang untuk beribadah. Bukankah undang-undang kita mengatakan bahwa kebebasan umat beragama dijamin oleh negara, tetapi justru negara ataupun pemerintah menutup mata dan tidak mau menyelesaikan persoalan ini. Yang kerap kali yang dipersoalkan adalah perizinan tempat ibadah lain dan sebagainya. Jadi harapan saya semoga pemerintah cepat mengambil langkah-langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini agar tidak lagi ada kejoliman ataupun diskriminalisasi terhadap umat-umat Kristen, terutama di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.